Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahid was-sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan utama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dibersamakan kembali setiap Sabtu subuh di subuh keliling, subuh berkah, Hamas Sabilana Majlis Azikra. Semoga langkah kaki kita di rumah ke tempat yang sederhana ini Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Allah berkahi semua kita, Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang terus menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Mohon maaf, saya sangat terharu melihat bayangan-bayangan almarhum guru kita, almarhum Haji almarhum Haji Muhammad Arif Bilal, tuan saya atau ayah saya almarhum Haji Syafi'i, dan almarhum Ibu Haji Fatimah, yang mudah-mudahan membuat beliau bahagia dan kehadiran kita di tempat yang sederhana ini. Dan inilah momentum bagi kita untuk bersamakan terus istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Haratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para tuan guru, mujahid dakwah, istiqamah dalam dakwah, guru-guru kita, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf. Alhamdulillah beliau bisa berkenan hadir di tempat yang sederhana ini. Al-Mukarram Kiai Haji Musli Ajis, alhamdulillah beliau waktu itu subuh keliling di Musala Al-Latif bersama jamaah berdoa di sini, di tempat ini. Alhamdulillah, walaupun sederhana sudah seperti ini. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu bersama almarhum Bapak Haji Sahrudin, di sini kita berdoa
masih tiang-tiang, belum seperti ini. Alhamdulillah seperti ini sekarang. Kemudian guru kita bersama Kiai Haji Udanur Sidik, beliau selalu dengan titian keluarga sakinahnya. Silakan Bang. Alhamdulillah. Kemudian guru-guru kita karom Ustaz Kiai Haji Saifuddin, Al-Ustaz Kiai Haji Mardani Ismail yang mojok terus itu. Subhanallah, beliau semangat. Saya juga jadi malu baru beberapa bulan mengikuti lagi. Belum begitu semangat dalam berdakwah lewat subuh berkah ini. Kemudian guru kita menjadi imam di sini, Al-Ustaz Ihsan Mansur. Kami berdoa mendoakan kita semua, Al-Ustaz Haji Muhammad Kastani. Kemudian guru-guru kita Al-Ustaz Qadir. Kemudian di sini banyak sekali para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak-bapak Haji Abai Haki, Haji Sanusi, abang saya, Bapak Haji Dr. Anis Majeli. Kemudian dari beberapa masjid yang mewakili, dari Masjid Nurul Jihad, dari Masjid At-Taubah Ustaz Anwar, dari BSI Bukit Sawangan Indah, Mushola Al-Barokah Bang Ahmad, kemudian Bapak Haji Udin. Banyak banget nih kalau disebutin semuanya. Bapak Haji Rusmana, bapak-bapak haji, Masya Allah berkah. Dari Mushola Ar-Ridho, Mushola Al-Latif, dari Masjid Ar-Rahmat Ustadz Haji Wawan Juanda, Ketua RW 06, Ketua RW 04, Bapak Jainuddin, para Ketua RT, Bapak Sofyan, semua para Ketua RT, Bapak Rusbana, semua Ketua RT, semua tokoh-tokoh masyarakat, dan yang membantu sistem Bang Piadali, para guru-guru, Kolbun Salim, ya Bang Jaka, anak saya Alhamdulillah, Muhammad Fazil Ilham, anak yang pertama dari istri. Ada tuh, pertama dan terakhir ya di sini, di sini. Ya, yang memberikan nama adalah Al-Mukarram Al-Maghfurah Kiai Haji Muhammad Arif Ilham. Muhammad Fazil Ilham baru saja menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah beliau diterima di Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam, ya Kiai Haji dulu Hashim Muzadi. Alhamdulillah memang di situ free semuanya, kuliahnya sampai selesai sarjana. Alhamdulillah Fazil ini bisa menembus di sana karena hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah tahun 95. Dan para ustaz-ustaz lain, Ustaz Sofyan maaf tidak disebutkan, Ustaz Bang Abe, semuanya lah banyak banget ini. Dan juga bahwa abang-abang dari Hamasabilana Azikro, Bang Kris, semuanya yang nampak lah kalau disebut banyak banget nih. Bang Kamil, Bang Haji Awaludin yang begitu istiqomah mendampingi Al-Maghfurah, guru kita murabi tercinta Kiai Haji Muhammad Arif Ilham yang menggantikan ngatur jadwal saya dulu ya dari tahun 2007 ya, Haji Awaludin ya, dan Bang Buki, semuanya banyak banget ini kalau disebut satu-satu ya. Karena itu tahadus binikmah ini adalah saya nggak punya apa-apa. Ini tanah dari almarhumah ibu saya, Ibu Hajah Fatimah. Ya, beliau adalah keturunan dari Haji Niing, makanya ada di sana, di sini ada jalan Haji Niing. Ya, ini tanah beliau. Saya wakafkan untuk pesantren dan insya Allah untuk zikir setiap bulan. Dan ini perdana pertama kali sholat subuh di Kolbun Salim bersama jamaah, dan mungkin ini pertama kali insya Allah pembukaan majlis zikir Kolbun Salim nanti yang dibuka oleh guru kita Haji Muhammad Abdul Syukur itu namanya, makanya Kolbun Salim Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu adalah pertama nama orang tua saya almarhum Haji Syafi'i. Kemudian Syafi'i itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi insya Allah di sini diajarkan mazhabnya Imam Syafi'i insya Allah. Dan itu sekali lagi mohon doanya, masih banyak, ini baru 50% pembangunannya. Bahkan saya punya niat ya begitu kuat, gak ada mustahil bagi Allah. Itu tanah di depan tuh enak tuh kalau jadi milik Kolbun Salim. Tapi harganya semeter udah 3 juta. 3 juta dikali 500 meter, hitung aja dah. Lumayan. Kemudian juga ya Pak RW Jainuddin ngomong di sana ada tanah Ustaz tuh ada 2000-an.
Berapa semeternya? 2 juta. Masya Allah. Masih banyak, tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Mudah-mudahan dengan doa-doa pada malam ini bukan hanya selesai pembangunan pesantren Kampung Salim, juga bisa melebar ya, dan bisa memberikan keberkahan untuk kampung di dunia ini. Diketahui para tuan guru, ini adalah kampung pesantren. Saya alumni pesantren dan tafsir Al-Husaini bersama Ustaz Sarifuddin. Ya, di dekat dari sini, cuma beda RW, di RW 06. Di sini RW 04. Kemudian ada pesantren Ulumul Quran, ada pesantren Darul Ulum, ada pesantren Darul Hikmah. Banyak sekali pesantren di sini. Alhamdulillah, ini momentum mohon doanya sekali lagi dengan suratul Fatihah. Semoga arwah almarhum almarhumah, wabil khusus guru-guru kita, almarhum Kiai Haji Husin bin Sa'ad, almarhum Kiai Haji Muhammad Ali bin Ilham, almarhum Kiai Haji Qadamul Kudus, almarhum guru-guru kita yang lainnya yang banyak sekali, dan seluruh para wabil khusus yang berinfak, bapak jamaah yang begitu luar biasa. Masya Allah, infak 1.000, 2.000, sekarang udah 950 juta. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa selesai setelah Idul Fitri. Amin. Dan insya Allah mohon doanya. Saya ini orang yang sering gagal untuk melaksanakan ibadah haji, bahkan 4 kali gagal. Mudah-mudahan tahun ini sih insya Allah bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf kalau kepanjangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ala. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatidatul kiram wal a'izzatul al-kiram wal asatidatul al-guru wal masyayikh fil mahbub ad-da'i ila Allah wal mujahid fi sabilihi wal awliya صاحب المجلس صاحب المعهد أخينا المحبوب داعي إلى الله مجاهد في سبيله كي سيف الله الآخر Ustaz Syarifuddin, Ustaz Mardani, semua para guru yang mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat takdim kami tidak terbentuk satu persatu. Alhamdulillah kata iman saudara-saudara guru puji dengan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut kajian dalam kitab Masalih Ibad al-Istidati Yaumil Ma'ad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fid dharain. Wal nasu tunqasimu ila arba'ati aqsam kama qalahu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasasirrahu. Manusia itu terbagi pada 4 golongan, sebagaimana ini adalah disampaikan oleh Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah sucikan kerahasiaannya. Pertama, rajulun la lisanun lahu wa la qalbun wa huwa al-'asi al-gharr al-ghari. Bahkan an takuna minhum wa la takun fihim.
fa innahum ahlul adab. Ahlul adab. Pertama, manusia yang tidak memiliki lisan juga tidak punya hati. Ini adalah golongan orang yang durhaka, orang pengguna maksiat. Hati-hatilah saat bersama dengan mereka, dan kalau bisa jangan bersama dengan mereka. Tidak ada lisan, tidak ada hati, dan sungguh mereka adalah yang bakal diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, warajulun lahu lisanun bila qalbi wa yantiqu bil hikmah wa la ya'malu biha yad'un nas ila Allah ta'ala wa huwa yafirru minhu fa'at minhu. Yang kedua, manusia yang ada berlisan tapi tidak berhati. Dia bertutur dengan kalimat hikmah, sayang tidak mengamalkannya. Mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia lari dari ucapannya. Jauhi model seperti itu. Kenapa? Li'alla yahtiquka biladi bilisan, karena khawatir tertipu oleh manisnya kata-kata, permainan diksi kalimat, bahkan bisa menjadikan fata'ribukan nar ma'asi, hatinya terbakar ikut serta oleh maksiat, hati yang penuh dengan api. Warajulun lahu qalbun, yang ketiga, manusia yang ada hati bila lisan tapi tidak berlisan. Wa huwa mu'minun satarahu Allah ta'ala an khalqi wa basarahu wa bi'uyubi nafsi wa nawwara qalbahu wa 'arrafahu 'an ghawa'il mukhalitatin nas. Yang ketiga, manusia yang ada hati tapi tidak berlisan adalah ia seorang yang beriman Allah tutupi dari pandangan manusia, namun sedang asik melihat aib-aib pada dirinya. Hatinya dipenuhi dengan cahaya oleh Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Yang ketiga, yang keempat, warajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmihi wa huwa al-'alim billahi ta'ala wa ayatihi. Yang keempatnya adalah manusia yang ia belajar, ia mengajarkan, dan ia mengamalkan. Atas ilmunya, sungguh dia adalah al-alim billah, dia yang berilmu karena Allah Azza wa Jalla. Istauda'a qalbah gharaib al-'ilmi wa syara sadrahu liqabul al-'ilm. Kata Imam Ahmad Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penjelasan yang sangat indah ketika pada pekan yang lalu kita mendapati bahwa jangan pernah kita berucap kecuali pasti mengandung ilmu, hikmah, nuansanya dakwah, ada selalu mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Seakan ingin diajak kepada kita, jaga lisanmu, jaga setiap ucapanmu. Kalaulah harus berucap, ucapan itu mengandung ilmu, hikmah, ibadah, dan dakwah. Ia yang akan menyelamatkan. Penjelasan kemudian dikutip oleh penulis kitab ini mencoba bagaimana sampai ikut terlibat memberi komentar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultan Al-Awliya. Ada golongan manusia yang dia tidak berlisan dan juga dia tidak berhati. Ini ahlul adab, bakal tersiksa dunia dan akhirat. Ada yang dia berlisan tapi tidak berhati, pandai bicara, hatinya jauh dari Allah. Ma'udzubillah, subhanallah. Dua dan tiga dan keempat ini tentu rangkaian harapan kita semua. Kita ingin hati kita dipenuhi oleh cahaya Allah sehingga menggerakkan apa yang di lisan itu dan apa yang diamalkan. Dan hatinya dipenuhi dengan
Nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaji, dia mengajarkan. Kalau begitulah perintah mengaji, perintah mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Setelah dia mengajarkan, dia mengamalkan. Al-ilmul hal, ilmunya dipraktekkan. Insyaallah kita menuju jalan itu. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis-salati alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tanbaghi salatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami. Jadikan kami hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Esok, lusa sampai dengan kami wafat dalam keadaan taubat, dalam keadaan istiqomah dalam taat. Ya Allah, karuniakan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, kelak jadikan kami dengan hati, dengan qalbun salim. Kami datang dengan hati yang bersih, ya Allah, dengan hati yang suci, ya Allah, dengan hati yang tanpa noda, ya Allah. Engkau ridho kepada kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Hati yang tiada ira, ujung sumpah terkabul dengan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha
arifin ilham ilahi ilham marzuqni. Ya Allah, ampuni sayangi guru-guru kami, Abi Kiai Haji Khadamul Qudus. Wa ila jami'i man 'allamana wa addabana wa rabbana wa arsyadana. Berkah semuanya, berkah semua para kiai, para guru, jamaah, sungguh berkah ya Allah. Pesantren Qalbun Salim ini ya Allah, istiqomahkan guru kami tercinta Kiai Haji Ahmad Saifullah MA ya Allah, keluarga beliau, keturunan beliau, para santri beliau ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina. Satukan hati kami semua ya Allah. Jadikan kami bersaudara dunia akhirat, bersaudara dunia akhirat, bersaudara dunia akhirat. Kami semua dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, 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 ya para kiai, para guru, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak kami sebut nama satu persatu. Insya Allah tetap kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang keutamaan menjawab azan. Kita sih nggak usah ribut toa mau kencang apa enggak. Yang penting azannya kedengeran apa kagak. Walaupun kagak dengar azan, kaki tergerak apa enggak buat berjamaah. Ya kita sih berharap toa mah kudunya nyanyi gitu. Toa kudunya kedengeran minimal saat azan. Mengapa? Banyak keistimewaan. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la yasma' mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah suara azan yang keras dan yang mengumandangkan azan atau muadzin didengar suaranya oleh jin, manusia dan segala sesuatu yang mendengarnya
melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi kalau suara azannya makin kencang, makin banyak yang dengar dari kelompok jin, dari kelompok manusia, bahkan kullu rabbin wa yabisin, segala sesuatu yang kering, yang basah pada dengar, entar semua bakalan bersaksi di hadapan Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen semakin banyak saksi buat kita, jadi adanya pelan-pelan apa kenceng-kenceng? Nggak boleh adzan kenceng-kenceng. Adzan mah Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Ya, adzannya gimana? Semakin banyak yang mendengar, semakin banyak saksi. Dan kemarin saya lihat itu ada seorang mu'allaf, bukan mu'allaf, bahkan masih bukan Islam. Dia bukan Islam, yang bukan Islam kan kafir namanya. Dia masih kafir, tapi dia bilang saya gak terganggu sama suara azan. Bahkan saya senang. Bahkan boleh jadi orang yang susah bangun tidur kalau dengar azan bangun. Apalagi kalau suara azan itu jelek. Bangun siapa sih yang azan ini? Masya Allah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke hadis Nabi, semakin banyak yang mendengar, semakin banyak saksi. Sebanyak yang mendengar, mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insya Allah Allah bukain pintu sorga buat orang yang senang dengan adzan. Dia dengar adzan, lalu dia jawab. Jadi kalau dengar adzan itu TV dimatiin, kalau dengar adzan itu handphone dimatiin, bukan seneng dengar adzannya, atau di masjid musola dikumandangkan adzan dia kurang seneng, ya dia nggak pengen dibukain pintu surga. Siapa yang mendengar adzan, ini agak panjang ya. Jadi ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dengar adzan, lalu dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sampai dengan selesai. Kemudian dia menjawabnya dengan apa? Dia menjawabnya min qalbihi. Dia jawabnya dengan hatinya. Dakhala jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu gara-gara dengar adzan doang, kan enak. Masuk surga gara-gara senang dengar adzan. Dan yang enggak senang dengar adzan namanya dalam hadis yang lain itu setan kalau dengar adzan dia lari terbirit-birit, durok, dia terkentut, itu setan. Jadi kalau ada orang nggak senang sama adzan, begitu ya. Baik, semua yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kira-kira pada punya dosa apa enggak? Iya, mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan. Ya kalau nggak kelihatan namanya memedik kalau bahasa kita. Ya. Baik, semua yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, gara-gara dengar adzan, kita jawab adzan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Man qala hina yasma' al-mu'adzin wa ana ashhadu an la ilaha illallah
illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ghufira lahu dzanbu. Siapa yang setelah mendengar adzan dia baca tadi doa-doa, kemudian dia ucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ghufira lahu dzanbuh. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi kita bahagia itu dengan adzan. Jangan ambil dengan adzan stres. Ya, ada bahagia. Model yang begini biasanya sholatnya di awal waktu zuhur, di awal waktu asar, asar di awal waktu maghrib gitu. Jadi keburu-buru akhirnya. Melihat jam, kata murabi kita dulu kan gitu, melihat jam rajin banget. Lihat lagi, tapi sholat itu kadang entar-entaran baik. Entar-entaran. Lalu yang keberapa? Yang keempat. Siapa yang mendengar adzan lalu ia menjawabnya dan dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Cuman sekali solawat balasannya 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum al-mu'adzin faqulu mithla ma yaqulu, thumma sallu alayya." Ini perintah Nabi. Sallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan, karena sesungguhnya siapa yang sekali dia bersalawat kepadaku, sallallahu alaihi biha asyran, Allah bersalawat untuknya 10 kali. Allahu Akbar. Kalau Allah bersalawat kepada kita artinya apa? Allah melimpahkan rahmatnya. Mana Paman Gopal? Ya, Paman Gopal masih ingat Kiai Haji Dr. Sobron ketika kita ke Amuntai, Kalimantan Selatan. Ini usianya udah 85 tahun. Masya Allah masih ngajar kemana-mana. Waktu itu kita ziarah kepada beliau, kita doa-doa, beliau mau ngajar, kita ikut nganterin beliau sampai ke kampus. Sebelum turun beliau masih sempat-sempatnya nanyain sama kita, tahu nggak mengapa kita harus bahagia dengan sholawat? Mengapa kita harus bangga dengan sholawat? Kenapa kita harus bersyukur dengan bersholawat? Bayangin, sekali kita ini bersholawat 10 rahmat Allah, dan 1 rahmat Allah saja sudah cukup menutupi langit dan bumi. Sekali rahmat Allah saja buat kita udah cukup menutupi dari amalan-amalan kita seumur hidup. Silakan lihat penjelasan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mengapa kita bersolawat kepada Rasulullah sebatas kemampuan kita, tapi Allah bersolawat kepada kita karena ketuhanannya, karena kedermawanannya. Maka orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW maka akan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin solawatnya cuma sekali doang, 10 rahmat, yang 1 rahmatnya aja udah cukup buat kita, Masya Allah. Maka selesai dengar adzan jangan lupa bersolawat kepada baginda Rasulullah minimal sekali, jangan sampai kagak. Emang kita umum dengar adzan kan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qadimah ati sayyidana wa nabiyyana Muhammadinil wasilah wal fadilah
wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu kan umum doanya. Jangan lupa ada doa yang tadi, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekurang-kurangnya sekali bersolawat. Kemudian ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjawab adzan lalu memohon wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menjawab adzan lalu memohonkan wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berhak mendapat syafaatku. Siapa yang kagak pengen dapat syafaatnya Nabi? Kita ini datang ke tempat ini disapa oleh kawan kita, senang nggak? Disapa oleh guru kita, senang nggak? Disapa jangankan orang yang kenal, disapa sama orang nggak kenal, menebarkan senyum, bersalaman, kalau perlu berpelukan. Bukan hanya fisiknya, hati dengan hatinya berpelukan, hati dengan hatinya dipertautkan, senang kita. Gimana nanti kalau kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diakui umatnya Nabi dan kita dapat pertolongan dari Nabi. Masya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara berdoa kepada Allah agar Allah melimpahkan wasilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sallallahu liyal wasilah. Ini perintah Nabi kepada kita. Kemudian berdoalah, mintalah kepada Allah agar aku, kata Nabi, diberikan al-wasilah. Fa innaha manzilatan fil jannah, karena sesungguhnya wasilah itu adalah sebuah manzilah di surga. La tambagi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ah. Wasilah itu kedudukan di surga yang enggak dikasih oleh Allah kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Dan Rasulullah SAW berharap aku adalah orang yang bisa mendapatkan wasilah itu. Maka mintakanlah agar Allah memberi wasilah kepadaku. Maka halat lahu syafa'ah. Orang yang berdoa seperti tadi minta wasilah untuk Rasulullah, maka dia berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bareng, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Terus wal fadilah, dan selanjutnya kurang-kurangnya itu al-wasilah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah mintakan kepada Allah supaya beliau mendapatkan maqam mahmuda. Ya, lanjutannya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana wa nabiyyana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'atta. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, apalagi dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita jelaskan, orang yang jawab adzan, dia pakai hatinya dengan keyakinan kepada Allah, maka dia berhak untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Berikutnya yang terakhir, ya, minta kepada Allah. Qala kama yaqulun fa idan tahaita fasal tu
Toh, kalau udah kita dengar adzan, lalu kita udah jawab pasal, maka doa yang minta kepada Allah sesuai apa yang kita inginkan. Yang pengen tanahnya laku, doa. Yang pengen bisa tanah kebeli, doa. Insya Allah 3 juta murah. Hah? Oh iya, insya Allah kabulkan. Yang pengen ditambah, Allah tambahin. Yang pengen berkah, diberkahi. Insya Allah. Kapan dengar azan? Dulu saya sempat mengalami lika-liku laki-laki tak laku-laku. Saya masih ingat itu, saya ikut namanya pelatihan guru bahasa Arab di Tanah Abang, gratis di sana, ya LBIC. Nah, saya ikut kuliah di situ. Kemudian salah satu guru bahasa Arab saya mengingatkan, ini mah tambahan kata beliau. Kalau ente pada punya niat-niat baik, punya keinginan baik, kalau habis dengar azan, doa, minta kepada Allah. Benar tuh, dikasih saya sama guru saya. Allahumma inni as'aluka an taghfira li dhunubi wa tukaffira anni sayyi'ati wa tarzuqani ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa zawjatan salihatan jamilatan ghaniyatan. Yang ngerti amin amin. Apa bengong-bengong. Doa minta ampun, doa minta ilmu manfaat, doa minta rezeki yang luas dan halal, yang berkah. Terus minta, saya benar tuh, saya amalin bener. Setiap habis sholat, saya bener-bener doa, yakin. Wa zawjatan salihatan jamilatan ghaniyatan. Ya Allah, saya minta perempuan yang cakep. Ya Allah, saya minta perempuan yang cakep, yang solehah, yang dia cukup hatinya merasa cukup, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mau sama saya. Ya Allah, ada yang cakep kagak mau, ya kagak jadi. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, doa. Dan ini saya lakukan juga sering, ngurusin anak-anak yatim bagaimana. Kadang-kadang melihat rekening, aduh, angkanya udah mulai menipis. Nanya ke belakang, ada persediaan nggak? Tinggal sedikit, tinggal angkat tangan doa, minta sama Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Allahumma ya Ghaniyyu ya Mughni, ya Wahhabu ya Razzaq, ya Fattahu ya Alim. Minta sama Allah, alhamdulillah dibukain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa. Makanya yang punya urusan-urusan, yang punya kepengenan, habis adzan, selain jawab kayak tadi itu, jawab urutannya dengan doa dan sholawat, ujung-ujungnya silakan berdoa seperti apa yang kita hajatkan. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di antara saat mustajab berdoa adalah setelah mendengar azan. Makanya bagaimana kita mau doa, bagaimana kita mau menjawab kalau adanya kagak kedengaran. Dan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah berkah buat kita semuanya. Jangan lupa besok kembali kita bersama di Masjid Al-Iqra Sentul Bogor. Jangan ngaku jamaah subuh berkah kalau besok kagak kelihatan. Takbir. Maka saya kenalin muka-mukanya di seluruh dunia. Ngaku jamaah subuh berkah pakai rompi, sama sabilana. Wah, besok kagak datang. Kita doain dia. Insya Allah jadi orang kaya. Amin ya Rabbal. Kenal nih, mudah-mudahan saling memandang dengan cinta dan kasih sayang, dengan kelembutan hati, dengan kebahagiaan. Ini keluarga saudara kita semuanya. Kita bukan siapa-siapa, saudara semuanya, kita bersaudara. Dan kalau perlu mah kalau ketemu sama teman kita pada senyum, ketemu sama teman kita bahagia, begitu. Saya kalau melihat saya keluar senyum terus. Dulu bawa mah, Masya Allah pesantrennya udah gede deh. Si inget dulu nyatet, jawab iya. Jadwalnya iya masuk, udah begitu.
Allahu Akbar, sekarang Allah bukain futuh buat beliau. Mudah-mudahan pesantren Qalbun Salim berkah terus. Ya gurunya berkah, yang mewakafkan tanahnya berkah, jamaahnya berkah, santrinya berkah, semua jamaah subuh berkah, ulama kita berkah, dan insya Allah majlis zikir Qalbun Salim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal qalbi wal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ahinna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik fina ya Allah. Allahumma barik fi masyayikhina ya Allah. Allahumma barik fi asatidatina ya Allah. Allahumma barik fi jamaah subuh berkah ya Allah. Allahumma barik fi majlisina dzikra ya Allah. Allahumma barik fi majlis subuh berkah ya Allah. Allahumma barik fi ma'had Qalbun Salim ya Allah. Allahumma barik fi ma'had Fudla Indonesia ya Allah. Allahumma barik fi ma'ahidina dzikra ya Allah. Allahumma barik fi man hadara hadzal majlis ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma iftah lana qulubal ibad fi kullil bilad waj'alna minal ubbad az-zuhad ar-rabbaniyin al-mubarakin al-mardiyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon telah kumpulkan kami bersama murabbi kami, guru-guru kami, mursyid-mursyid kami, guru-guru yang mengajarkan kami huruf demi huruf hijaiyah ya Allah, guru-guru yang membimbing kami, mengenalkan kami kepada Engkau ya Allah, guru-guru yang membimbing agar hati kami senantiasa terjaga ya Allah. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
Bismillahi masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.